Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dian Adi Kurnia selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, kemudian Pak Aradit, Pak Fadil, dan Pak Martanto selaku pengajar di FSGA tahun 2024 STEMIKI Cirebon. Baik, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dari program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, kemudian Komputerisasi Akuntansi, dan Manajemen Informatika di semua angkatan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan program FSGA di STEM Making Cirebon. Maka dari itu, mohon waktunya teman-teman untuk simak dengan baik terkait ada beberapa kebijakan yang ingin kami sampaikan di akademik. Baik, hal yang pertama adalah bahwa Sistem Kimi Cirebon tahun 2024 itu membuka program FSGA. Ini seperti tahun 2023 sebelumnya juga menjalankan program FSGA. Nah, program FSGA ini tahun 2024 masih sama dengan sebelumnya, yaitu adalah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo terkait penyelenggaraan pelatihan JWD, Junior Web Developer, dan JNA. Nah, ini adalah diperuntukkan untuk mahasiswa IKMI full dari dari seluruh angkatan yang minat di bidang JWD dan JNE. Kenapa kami bekerja sama dengan Kominfo? Pada dasarnya eh, kita untuk meningkatkan upgrading skill mahasiswa untuk siap bekerja. Selain itu juga menjadi dasar syarat kita untuk menetapkan sebagai syarat sertifikasi di eh, nanti ketika mau sidang skripsi atau tugas akhir, yaitu teman-teman harus memiliki sertifikat dari LSP. Nah, kenapa program FSGA ini sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswa selain menjadi dasar kami untuk mengkonversi eh, sertifikat menjadi surat keterangan pendamping ijazah. Jadi surat keterangan pendamping ijazah itu adalah nanti kami keluarkan ketika di akhir setelah eh, mahasiswa menyelesaikan studi semester 7 atau semester 8 atau semester 6 di D3, nanti itu kan menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran mahasiswa harus mengumpulkan sertifikat-sertifikat yang dari semester 1 sampai dengan semester 8 atau semester 6 kalau untuk D3. Nah, syarat tersebut, sertifikat tersebut nanti kita akan konversi menjadi surat keterangan pendamping ijazah. Jadi apa yang kami sosialisasikan itu bukan semata-mata tidak ada manfaatnya. Jadi ini selain surat keterangan pendamping ijazah adalah eh, peraturan dari Kemendikbud. Hal ini dituangkan melalui peraturan bahwa setiap mahasiswa di perguruan tinggi manapun se-Indonesia bahwa ini saya tekankan bahwa eh, harus memiliki surat keterangan pendamping ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi. Maka dari itu, kita akan turunkan menjadi beberapa sertifikat. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa teman-teman kompeten di bidang ahlinya atau memiliki keahlian di bidangnya. Nah, ini juga eh, kita tekankan untuk mahasiswa ikut. Nah, artinya apa? Kita kan ada beberapa sertifikat nih saya share juga ketika di akhir. Ketika di akhir nanti persidangan program studi D3, nah ini saya persyaratan sidangnya untuk di S1 ya, jadi semuanya sama. Jadi nanti sertifikat-sertifikat yang dikumpulkan dari semester 1, mulai dari PKKMB atau KU sampai dengan sertifikat LSP, untuk ini saya contoh TI ya, karena tiap prodi kan sertifikatnya beda-beda yang diambil. Contoh teknik informatika dan sistem informasi, kalau teknik informatika ada 7, kalau sistem informasi ada, sorry, kalau teknik informatika teman-teman harus mengumpulkan ada 11, kalau untuk sistem informasi ada 7. Nah, itu tiap
prodi beda-beda. Tapi LSP semua semua prodi wajib ada. Nah, sertifikat ini jadi sesuai dengan peraturan pemerintah peraturan Kemendikbud menjelaskan bahwa harus ada surat keterangan ijazah. Nah, kami di prodi ini eh, akan menyebarkan beberapa sertifikat di setiap semester atau ada yang semester 1, ada yang di semester 2, 3, dan seterusnya. Mulai dari sertifikat PPMB, sertifikat IT esensial, algoritma, SCNA, NDG, routing, Oracle, IoT, dan LSP. Kalau LSP semua prodi ada. Maka dari itu ini adalah kesempatan yang baik bagi yang belum mendapatkan sertifikat LSP atau teman-teman yang sudah. Nah, dari sertifikat ini persyaratan sidang tugas akhir dan skripsi ya. Jadi mohon disimak. Jadi sertifikat LSP ini nanti sertifikat 11 sertifikat ini kita akan konversi menjadi surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti teman-teman ketika sudah lulus dinyatakan sidang terus lulus, maka akan mendapatkan pertama ijazah, lalu kemudian ada transkrip nilai, lalu kemudian yang ketiga adalah surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini wajib di semua perguruan tinggi. Nah, bagaimana Pak cara mendapatkan sertifikat LSP? Untuk mendapatkan sertifikat LSP ini, ada beberapa cara. Pertama, IKMI juga punya namanya LSP STM IKMI Cirebon. Nah, ini tidak tercover di dalam beasiswa KIP. Nah, lalu kemudian biayanya juga cukup mahal kalau mandiri dilaksanakan, 700 sampai 800. Ini saya share aja kepada teman-teman. Nah, selain itu, kita juga bekerja sama supaya LSP ini yang didapatkan mahasiswa ini secara gratis. Banyak, kita akan kerjasama. Eh, tahun lalu kita mendapatkan hibah dari BNSP, dari Kemenaker terkait dengan pelaksanaan LSP. Gratis. Oh, tapi terbatas, hanya 60, ada 60 mahasiswa. Sementara mahasiswa kita untuk satu angkatan 400. Jadi sangat kurang gitu kan. Nah, sekarang tingkatkan kita kerjasama dengan Kominfo. Kominfo ada yang namanya FSGA. Nah, dari FSGA itu ada ada 2 pelatihan yang sedang dibuka. Jadi manfaatkan teman-teman mahasiswa IKMI karena ini full untuk IKMI. Jadi pengajarnya juga dari IKMI, nanti penguji LSP-nya juga eh, eh, di LSP yang asesornya yang ada di IKMI. Jadi teman-teman manfaatkan dengan baik kebijakan ini saya sosialisasi di awal supaya apa teman-teman sertifikat LSP ini bisa diambil di semester 1, semester 2, semester 3 seterusnya. Jangan sampai wah LSP kan nggak diajarin di mata kuliah enggak, tapi ya memang ada di beberapa mata kuliah bagiannya bukan hanya mata kuliah misalkan ada mata kuliah algoritma pemrograman terus kemudian aja ada namanya sertifikasi algoritma pemrograman. Jadi pemrograman sertifikat LSP itu mengambil beberapa mata kuliah. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua terkait dengan sertifikat LSP ini ada dilaksanakannya oleh Kominfo. Nanti adanya FSGA ini yaitu pelatihan JWD dan JNA, teman-teman akan mengikuti pelatihan. Pelatihan selama 16 pertemuan ya kalau tidak salah nanti bisa saya cek di ininya. Lalu kemudian teman-teman habis itu ujiannya itu ya insya Allah mudah. Kenapa mudah? Pertama, kita yang nyelenggarain adalah IKMI online itu kan ya. Jadi khusus untuk IKMI itu kan rekan-rekan. Kebangetan kalau kita udah buka tapi mahasiswa nggak ada yang ikut itu kan. Kita pendaftarnya masih sedikit sementara kuotanya kita yang minta adalah 400 itu kan per program JNA dan JWD. Jadi manfaatkan dengan baik. Jadi pelatihan, nanti pelatihan itu pengajarnya siapa? Pengajarnya saya sendiri, ada Pak Radit, ada Pak Fadil untuk JWD, lalu kemudian JNA ada Pak Martanto, terus kemudian siapa lagi tuh? Ada Pak Dian, ada Pak Yudis, ada Pak Irfan, dosen-dosen kita gitu kan. Biayanya gratis, nggak bayar. Bahkan nih saya kasih tahu aja,
Bahkan teman-teman dikasih uang saku. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah pernah melakukan FSGA. Jadi silakan teman-teman ikuti lagi. Bagi yang sudah ngikut boleh ikut lagi. Minimal satu, kalau lebihnya sunnah. Jadi yang belum dapat itu wajib, yang sudah dapat sunnah untuk ikut lagi. Tapi saran saya untuk ikut lagi. Karena apa namanya peluangnya lebih besar, gitu kan. Ikutin aja. Dapat uang saku, dilaksanakan secara online, gitu kan. Kalau tidak salah online, gitu kan. Nah, pengajarnya Pak Radit nanti Pak Radit akan memberikan tips dan triknya ketika belajar JWD dengan Pak Martanto dengan JNA-nya. Nanti ini adalah menjadi salah satu pengajar kalian sehingga apa namanya jangan takut ketika "Wah, ujian saya nanti ujian LSP-nya lulus nggak ya? Alhamdulillah kemarin JWD dan JNA banyak yang lulus. Nah, jadi teman-teman santai, ikutin aja. Kalau ada tugas ikutin kerjain bareng. Ketika nanti ujian, ujian juga nggak terlalu ribet. Jadi sebelum ujian kita sudah bikin project nanti pas ujian tinggal apa namanya store. Nanti akan dijelasin secara detail oleh Pak Radit dan Pak Fadil serta Pak Martanto. Nah, dari sertifikat-sertifikat ini nanti akan dikonversi kembali lagi ke dalam peraturan tadi. Jadi teman-teman ini hal yang wajib. Jadi sekat LSP yang dikeluarkan oleh BNSP minimal satu boleh lebih. Nah, ya, mumpung masih jadi mahasiswa di luar daftar pelatihan mahal, bayar, kampus lain sedang menunggu karena kuota IKMI banyak, sekali lagi, kuota IKMI banyak, kalau mahasiswa IKMI nggak ada yang apa namanya masih kurang kuotanya, ya itu kebangetan gitu. Kita udah usahakan untuk dapat yang lebih banyak lagi karena kuota KIP juga udah banyak, harusnya ikut semua. Plus. Nah, seperti itu ya. Tinggal teman-teman tinggal pilih mau JNA dan JWD. Nah, seperti itu jangan takut untuk ikut Pak Ujo ini nanti gimana? Nanti akan didampingi. Ya, jadi tenang aja. Jadi yang penting teman-teman daftar, login. Loginnya di mana Pak? Loginnya adalah sudah di-share oleh admin, oleh Pak Fadil juga. Silakan daftar. Nah, linknya itu di sini. Nah, linknya itu ini adalah untuk kelas. Kelihatan nggak Pak Fadil? Belum ya? Ini saya share dulu. Nah, ini untuk JWD. Jadi yang di linknya Digital Talent Kominfo.id pelatihan 8344 di linknya. Nah, ini batch 1. Nah, ini pendaftaran sampai 14 Juni. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan. Nah, ini dilaksanakan secara online. Nah, ini penyelenggaranya Kominfo Bandung sama IKE kan. Nah, itu ada aduh kita untuk mendapatkan menjadi mitra, untuk menjadi kuota yang lebih banyak ini saingan dengan yang lainnya. Nah, lalu kemudian, nah tanggal-tanggal penting nih, teman-teman pendaftaran mulai 10 Mei sampai 14 Juni. Nah, ini masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Nanti akan kita sosialisasi lagi. Mungkin kalau misalnya setelah ini masih pendaftarannya kurang, ya amit-amit lah. Ya, kita susah untuk mendapatkan program ini, tapi mahasiswanya nggak yang daftar. Nanti jangan sampai LSP nanti teman-teman apa namanya ujian sendiri mandiri kan biayanya cukup mahal sekitar 700 sampai 800 gitu kan. Saya sendiri sebagai eh, apa namanya ketua skemanya itu kalau dibebankan ke beasiswa KIP sangat riskan itu kan. Mending teman-teman apa biayanya disimpan buat nabung atau buat nanti wisuda dan seterusnya. Jadi silakan manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Nah, pengumuman peserta lolos itu 20 Juni, jadi nanti akan diumumkan di di akunnya. Jadi teman-teman login dulu, nanti silakan setelah login baru daftar. Pembukaan pelatihan 45 Juli. Nah, masa pelatihannya itu 8 Juli sampai Agustus, sekitar 1 bulan lebih ya. Artinya 1 minggu 1 kali kalau tidak salah. Nanti bisa diatur nanti ketika ada FGD, nanti kita akan FGD ketika teman-teman lolos, nanti ada pendampingan, ada pengarahan juga terkait dengan bagaimana pelaksanaannya.
penutupan pelatihan Agustus, sertifikasi tanggal 26 Agustus. Jadi manfaatkan dengan baik karena kita sudah bermitra. Kalau sudah bermitra atau kerjasama, ya kita insya Allah lebih mudah. Nah, persyaratannya sangat mudah, teman-teman semua warga Indonesia. Usia maksimal 29 tahun ya karena masih di bawah ini kan. Kalau lebih ya nggak bisa itu. Belum mendapatkan pekerjaan tetap ya karena masih mahasiswa, lulus di SMK atau sederajat serta lulusan mahasiswa atau diploma atau sarjana. Latar pendidikan kita udah punya TIK. Kalau teman-teman diupload minta ada upload sertifikat-sertifikat, teman-teman ambil upload aja sertifikat yang telah teman-teman ambil di beberapa semester yang lalu. Utamakan memiliki coach ini kan nanti teman-teman apa namanya akan membangun sebuah web di project hasilnya. Lalu sekretariat administrasi yang penting adalah punya laptop. Ini teman-teman yang harus semuanya masuk kriteria mahasiswa IKB semua, nggak ada yang berat, ini ada semua itu kan. Nah, kompetensinya, lalu kemudian, nah ini ada link-linknya. Nah, benefitnya, nih sertifikat pelatihan, satu. Kompetensi, ini buat persyaratan sidang. Kan. Bantuan biaya komunikasi, dapat uang. Nah, ya enak tuh. Dapat uang buat teman-teman kan, bukan buat saya, bukan buat pengajar, bukan buat prodi. Nah, ini sama seperti teman-teman dapat beasiswa KIP. Nah, bantuannya buat teman-teman semua. Jadi, kenapa kita wajibkan bagi yang belum lulus wajib ikut salah satu di program JWD atau JNA. Dan ini JNA sama, tanggalnya sama, tidak ada berubah, persyaratan juga sama, hanya saja ini hanya yang membedakan adalah JNA dan JWD semua. Jadi manfaatkan dengan baik, jangan sampai kita kuotanya banyak tapi pesertanya tidak ada. Nanti giliran nanti pas sidang Pak ujian sertifikasi LSS saya tidak ada. Nah, itu juga akan menghambat teman-teman lulus. Jangan menghambat teman-teman lulus karena rezeki di luar sudah menunggu Anda untuk bekerja dengan baik. Nah, itu ya. Nah, itu saja kebijakan dari saya kenapa harus diwajibkan karena ada memang bukan dari prodi tapi memang peraturan dari Kemendikbud diturunkan ke dalam prodi. Kita akan pecah jadi beberapa sertifikat. Dari sertifikat itu kita akan konversi menjadi surat keterangan pendamping ijazah. Nanti akan disampaikan kepada teman-teman ketika sudah sidang skripsi maupun sidang tugas akhir. Nanti akan mendapatkan sekali lagi ijazah, transkrip, sama surat keterangan pendamping ijazah. Kalau misalkan satu sertifikat belum, mohon maaf, teman-teman nggak bisa mendaftar sidang. Oke ya, itu saja nanti akan kita sambung dengan Pak Radit yang akan menyampaikan terkait dengan apa namanya tips trik bagaimana mengikuti pelatihan ini dan disambung Pak Martanto atau Pak Fadil. Bangga Pak Radit, halo. Nanti sambil teman-teman jika ada pertanyaan eh, bisa WhatsApp atau bisa di chat di sini terkait dengan pendaftaran. Mangga Pak Oke, Radit, baik. waktu dan tempat dipersilakan. Ada slide show-nya atau hanya motivasi atau gimana Pak Radit? Ini nanti ada sedikit. Oke, saya stop share dulu berarti ya. Oke, ya. Hmm. Mangga Pak Radit. Oke, makasih Pak Audi atas waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terdengar ya suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak dengan jelas. Nah, baik ya teman-teman semua. Terutama ini saya mencoba menyampaikan kepada teman-teman di calon peserta VSGA ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan dengan sangat detail oleh Pak Audi ya. Itu sangat betul ya teman-teman bahwa kegiatan VSGA ini itu sangat banyak manfaatnya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan ke teman-teman sebagai seperti apa kayak share gitulah pengalaman selama saya bertugas sebagai instruktur di kegiatan VSGA ini, terutama di skema JWD ya gitu ya. Nanti untuk yang skema yang lainnya nanti bisa rekan-rekan instruktur lain yang akan menyampaikan. Nah, ada dua hal teman-teman yang ingin saya coba sampaikan ke teman-teman. Yang pertama tadi manfaat ya, manfaat dari kegiatan ini sama mungkin alur ya, alur kegiatan ini dari mulai eh, sesi pelatihan pertama sampai uji kok. Nah,
tadi sudah disampaikan sama Pak Odi nih manfaatnya ya, manfaatnya banyak sekali. Cuma ada satu hal juga yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Perkembangannya saat ini ya teman-teman ya, teman-teman itu sebagai mahasiswa itu eh, kalau kita lihat perkembangan ya teman-teman mahasiswa itu bukan hanya sekedar belajar di kampus. Sekarang sudah banyak mahasiswa yang punya kesempatan untuk bisa menghasilkan apa namanya income gitu ya, sambil belajar, sambil masih kuliah. Dan hal ini sudah terjadi di lingkungan IKMI ya. Ada banyak teman-teman mahasiswa IKMI itu yang sudah bisa artinya menunjukkan bahwa bisa sambil berkuliah dan juga menghasilkan pendapatan. Tentu dari kemampuan atau skill yang dia miliki. Ada beberapa teman yang sering sering apa namanya sering share ke saya gitu ya bahwa dia cerita Pak saya udah berhasil dapetin proyek itu karena berkat apa namanya sertifikat yang saya dapatkan dari kegiatan JWD seperti itu dan bisa ikut lomba-lomba tertentu. Nah ini tentu penting untuk bisa diketahui sama teman-teman bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar teman-teman manfaatnya dapat sertifikat, tapi yang paling penting adalah teman-teman itu bisa meningkatkan kompetensi. Ini sangat penting. Terutama apalagi teman-teman kan sudah memutuskan untuk kuliah di rumpun ilmu komputer gitu ya. Tentu hal atau kompetensi di bidang pemrograman web ataupun jaringan komputer itu adalah kompetensi core, kompetensi atau kompetensi utama yang teman-teman harus kuasai dong, gitu kan ya. Dan ini juga pas ada kesempatan seperti ini, tentunya teman-teman yang melewatkan dong, karena teman-teman bisa terus meningkatkan kompetensi dan kompetensinya itu nanti bisa divalidasi dalam bentuk sertifikat dari BNSP. Nah, teman-teman harus tahu ya, sertifikat dari BNSP itu sertifikat yang diakui secara nasional ya Pak Odi ya. Bisa digunakan Betul, Pak, betul. untuk mendapatkan kerjaan atau freelance gitu ya. Atau bahkan untuk sekedar meyakinkan klien kita bahwa kita punya kompetensi ini loh. Nah, kasih proyeknya ke saya dong kan gitu seperti itu. Dan hal seperti ini itu sudah semakin menjadi tren di kalangan mahasiswa ya teman-teman. Dan tentu kita ingin nggak hanya sebagian mahasiswa aja nih yang punya kesempatan seperti ini, juga teman-teman yang lain juga bisa dapetin kesempatan seperti ini. Apalagi ini kegiatannya dilakukan juga di lingkungan IKMI sendiri. Dan waktunya cukup panjang teman-teman, sebulan. Bayangkan, waktu sebulan itu teman-teman bisa mendapatkan, bisa belajar dengan nyaman. Nyaman itu artinya nggak terburu-buru kan sebulan itu ya. Teman-teman bisa nyaman, bisa dengan mengerjakan tugas dengan namanya dengan seksama gitu ya tanpa terasa terburu-buru tanpa terlalu under pressure gitu dibandingkan kalau kegiatan yang offline gitu ya. Nah sisi kegiatan online ini kelebihannya seperti itu, teman-teman punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan gitu ya sehingga teman-teman tuh bisa maksimal belajar sehingga tidak ada perlu kekhawatiran untuk wah takut nggak lulus uji kom gitu takut nggak bisa enggak ya justru kalau yang online ini waktunya sangat panjang sehingga teman-teman punya waktu yang banyak untuk mempersiapkan diri. Jadi dan teman-teman juga kemarin ada yang juga datang ke saya gitu ya. Bagus dan teman-teman itu bilang mau bikin startup segala macam ya. Teman-teman juga bisa manfaatkan skill teman-teman nanti untuk membuat startup gitu ya. Ini sebenarnya tren yang sudah mulai terjadi di kalangan mahasiswa dan kita ingin teman-teman juga bisa ke arah sana gitu. Dan berikutnya itu yang pertama ya tentang manfaat ya. Yang berikutnya adalah tentang alur dari pelatihan. Kita punya waktu sekitar 1 bulan untuk pelatihan teman-teman mulai dari acara pembukaan nanti serentak gitu ya dan teman-teman tuh nanti akan belajar secara online sekitar 1 sampai 1,5 jam gitu ya setiap pertemuannya dan nanti teman-teman akan dilengkapi proses pembelajaran itu dengan bahan ajar yang sangat lengkap ya yang akan membantu teman-teman dalam untuk lebih bisa mendalami materi. Ada bahan ajar berupa modul gitu ya, ada bahan ajar berupa e-learningnya e-learning dari Kominfo ya teman-teman. E-learningnya beda, bukan e-learning yang di ini, tapi nanti teman-teman dapat e-learning dari Kominfo gitu ya. Di e-learning tersebut, teman-teman bisa mengakses modul, juga akan mengakses tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, juga nanti instruktur itu akan melengkapi dengan bahan ajar yang memang dianggap perlu untuk sebagai tambahan, seperti video tutorial dan sebagainya. Ya. Dan video tutorial itu biasanya akan disiapkan untuk memudahkan teman-teman nanti dalam mengikuti uji kompetensi. Jadi memang sudah diarahkan ke sana, teman-teman. Nah, karena biasanya ketakutan itu dirasakan ketika teman-teman memang belum belum tahu ya ini
ujiannya bakalan seperti apa, akan sesusah apa gitu ya. Tapi saya pastikan ke teman-teman, saya yakinkan teman-teman itu nggak susah kok ya. Nanti saya bisa share. Saya mau share ya Pak Odi ya. Oke, Pak Radit, mangga, mangga, silakan. Nah ini ya, saya ingin coba tunjukkan sedikit silabus pelatihannya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang akan dipelajari di materi junior web developer itu bukan materi-materi yang sangat advance ya, namanya juga junior. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir tentang seberapa kompleks materi ini. Kita bisa lihat di sini ya nanti. Nah teman-teman itu akan mempelajari mulai dari ini kan bisa teman-teman bisa baca ya, mulai dari apa itu algoritma, dan saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan algoritma dan terus juga tentang bagaimana merancang desain user interface, UI UX, dan uh, if then else seperti itu ya, function, lalu juga PHP menggunakan PHP array dan seterusnya gitu, sampai paling mentok-mentok itu sampai CRUD. Nah, ini ya, mengenal database untuk proses update, create, delete, insert. Nah, simpel sekali kan teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak nggak akan di apa namanya expect untuk bisa melakukan misalkan query yang kompleks, melibatkan beberapa tabel dalam satu query, nggak ya, cuma yang penting teman-teman bisa lakukan proses insert, update, delete, udah itu aja. Dan ini semua kita tuh sebagai instruktur udah sangat udah udah melakukan kegiatan ini berkali-kali ya. Jadi kita tuh punya gambaran kira-kira nanti ujiannya seperti apa. Bahkan kita punya ya soal-soal yang diujikan gitu ya. Contoh-contoh soal yang diujikan di proses di kegiatan-kegiatan LSP sebelumnya gitu ya. Saya memegang beberapa dan nanti biasanya yang akan diujikan itu juga pasti tidak akan keluar dari ini silabus ini teman-teman. Ya. KKN ini tidak akan meleset dari sini, dan sedikit bocoran, kami dari beberapa instruktur sudah punya contoh-contoh soalnya. Ya, mudah-mudahan nanti tuh pas uji kom, mudah-mudahan soalnya mirip gitu ya. Walaupun misalkan berbeda pun pasti nggak jauh berbeda gitu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, berarti materinya itu nggak terlalu susah karena di ini skupnya hanya junior gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa enggan untuk mendaftar karena takut sulit, takut nggak lulus dan lain sebagainya, saya harap dengan saya sudah menyampaikan silabus ini, teman-teman jadi jangan jadi hilang rasa rasa takutnya gitu kan, karena materinya sangat simpel dan teman-teman punya waktu yang cukup lama untuk mempelajari ini gitu ya. Dan eh, saya bisa share yang lain ini ya, kami juga sudah mempersiapkan materi-materi berupa tutorial mana ya. Sebentar. Mana sih, nah ini ya, kami sudah siapkan bahkan sampai tutorial yang persiapan uji kom JWD, ada part-partnya lagi, part 2 dan seterusnya, dan ini sudah diakses ribuan ya, ribuan uh, viewer gitu ya yang ingin melakukan proses ujian JWD ini tentunya. Jadi uh, video-video ini harapan kami nanti teman-teman tuh nggak kesulitan dalam mempersiapkan atau dalam berusaha meningkatkan kompetensi teman-teman di bidang JWD ini. Ya, karena ini kami sudah persiapan mungkin lebih dari 2 tahun selama pengalaman kami dalam mengajarkan JWD, sehingga sudah susun itu video-video yang memang penting untuk teman-teman bisa pelajari. Harapannya nanti teman-teman akan mudah bisa mengikuti uji kom dan lulus gitu ya. Sini udah mulai ada pembahasan soalnya, udah ada solusinya bahkan gitu ya. Udah ada solusinya, tinggal teman-teman pelajari aja. Dan tentu nanti di akhir pelatihan teman-teman akan digembleng lagi ya, dikasih challenge untuk mengerjakan project yang kami sebagai instruktur tetap akan selalu membimbing teman. Mungkin teman-teman yang ada hadir di sini juga masih ingat ya dulu eh kita sering berdiskusi, Pak, ini ada kesulitan seperti ini, Pak. Ternyata soal LSP-nya seperti ini, saya kesulitan ya. Ya kami sebagai instruktur akan tetap membimbing teman-teman. Jadi jangan khawatir, ah nanti dilepas lah sama instrukturnya gitu. Nanti nggak dibimbing, enggak ya teman-teman. Kami sudah komit akan membimbing teman-teman, bukan hanya sekedar di sampai
di kegiatan pelatihannya saja, tapi sampai persiapan di uji komnya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Odi, ini kesempatan yang sangat baik ya. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini ya, karena kalau bayar itu cukup mahal loh ya teman-teman. Dan jangan sampai yang kami khawatirkan jika animonya itu nggak baik gitu ya, yang daftarnya sedikit, takutnya nih ya, Kominfo tidak akan lagi membukakan kuota bagi IKMI, kan sayang sekali tuh. Jadi mohon bisa dibantu ya, bantu buat IKMI dan buat teman-teman sendiri tentunya ya, untuk bisa mensukseskan kegiatan ini dengan mendaftarkan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti tahun depan atau beberapa waktu kemudian ini tetap menjadi mitra dari Kominfo dan tetap mendapatkan kuota. Saya rasa itu Pak Audi dari saya, mudah-mudahan bisa eh, bisa dipahami untuk oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radit. Oke, sama-sama Pak Audi. Teman-teman barangkali ada yang mau ditanya, mangga silakan sambil nunggu Pak Martanto. Ini sharing-sharing dari Pak Martanto. Halo Pak Martanto. Ya, halo. Nah, ini instruktur atau pengajar dari JNA nih Pak Martanto. Boleh share dong Pak Martanto terkait dengan materi-materi JNA atau hal yang lainnya supaya teman-teman tetap semangat dalam mengikuti FSGA ini. Mangga Pak Martanto, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Pak Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. eh untuk materi JNE, itu saya izin share dulu ya. Share, tuh mana tadi? Nah, oke. Untuk pelatihan JNE ini yang perlu dikuasai hanya yang paling utama ya. Ini pelatihannya di sini adalah merancang pengalamatan jaringan, memasang jaringan dari kabel, mengkonfigurasi switch pada jaringan, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous. Nah, cuma itu aja yang penguasaannya ya. Nah, kebetulan karena ini saya juga masih baru ya eh, untuk VSGA online ini, jadi belum saya buat videonya. Insya Allah nanti akan saya buat videonya seperti Pak Radit tadi ya. Tapi yang nggak tahu nih karena eh, ini kan kita yang ditunjuk nggak tahu, jadi kan ada banyak untuk instrukturnya ya, instruktur. Nah kalau seandainya saya yang ditunjuk maka akan saya buatkan videonya ya, itu ya. Terus kemudian untuk pendaftaran itu kemarin ada beberapa yang sudah melakukan pendaftaran itu tidak ada nama IKMI ya di situ ya. Jadi bisa pilih yang lainnya saja. Kalau IKMI-nya nggak ada, di situ kan ada asal perguruan tinggi. Nah itu dicari IKMI nggak ada. Nah itu kalian pilih yang lainnya saja. Tuh. Terus kemudian untuk materinya ada selama sampai 16 pertemuan itu ya. Ini sudah ada kerangkanya. Jadi nanti ada videonya, ada sesuai dengan ini ya. Kemudian nanti proyeknya juga akan saya buatkan juga seperti itu. Terus kemudian untuk sosialisasi ini juga nanti akan saya upload di YouTube saya ya. Oke, mungkin itu saja, nggak usah berlama-lama. Makasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Martanto dan Pak Radit. Bagi rekan-rekan yang mau ditanyakan silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit karena kita akan lanjut untuk sosialisasi yang lain di jam 2. Ada yang tanyakan silakan. Untuk link Jen AJWD sudah saya share di Zoom di chat ini. Nanti juga rekaman video ini juga akan saya share juga sekaligus linknya. Jadi manfaatkan kota yang sangat banyak ini. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau kesulitan yang lainnya. Pak, bagaimana kalau misalkan saya sudah apa namanya sudah mendaftar, sudah lulus misalkan bagi yang 2000 berapa ya bisa 21 itu sudah mendapatkan. Boleh ikut lagi, boleh silakan ngambil JRA atau JWD. Jadi manfaatkan dengan baik. Untuk ujian di JWD itu
yang dijelaskan Pak Radit itu sama untuk hujan tahun ini. Rata-rata seperti itu. Dan itu saya kayak bocoran untuk hujan LSP. Iya, jadi nggak usah takut ya Pak Odi. Iya, iya. Aja itu memang Soalnya udah ada. tahu udah ada. Eh, Jadi tinggal ikuti aja santai. Waktunya Iya. online lagi ya. Jadi tahu-tahu nggak usah ke kampus, tinggal duduk di rumah. Dan Eh, Dan biasanya mungkin gini Pak Lid, bisa saya tambah tadi iya, saya geng. lupa. Hmm. eh, Biasanya teman-teman nanti udah diminta untuk mempersiapkan proyeknya, jadi nggak ngedadak pas ujian itu langsung dibuat suruh ngebuat proyek enggak ya. Jadi Iya, sehari sebelumnya biasanya udah dikabarin di kontak sama orang LSP, teman-teman diminta untuk mempersiapkan proyek yang harus dipresentasikan nanti ketika waktu ujiannya. Jadi teman-teman tuh nggak ditungguin ditongkrongin buatin proyek kayak gitu enggak. Jadi teman-teman membuat proyeknya itu justru nanti sebelum acara uji komnya. Nanti pas acara uji komnya itu tinggal presentasi. Biasanya kayak gitu teman-teman. Dan nanti biasanya juga ketika nanti ditanya-tanya ya, terus teman-teman ya mudah-mudahan nggak kejadian ya, teman-teman masa kesulitan, itu biasanya masih dikasih waktu ya Pak Udi. iya, Dikasih betul. waktu. Udah nanti kamu coba kerjakan dulu. Nah, kerjakan dulu nanti besok hubungi saya untuk mendemokan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Biasanya nanti ketika dikasih waktu itu, teman-teman bisa kontak ke instrukturnya untuk mencari solusinya apa yang tadi ditanyakan oleh pihak penguji dari LSP-nya. Jadi sebetulnya uji kom itu tidak semengerikan yang mungkin teman-teman bayangkan gitu ya. Bahkan si asesor atau penguji ya nanti itu akan berusaha mencari eh, apa Suaranya hilang, Pak Radit. Halo, Pak Radit. namanya Suaranya putus-putus, Pak Radit. Sinyalnya lemah ya. Lanjut lagi, Pak Radit. ya ini tadi udah udah saya Hmm. sampaikan. Jadi Oh, udah. proses ujiannya itu tidak langsung pada saat itu dan teman-teman diminta menyelesaikan saat itu juga enggak ya. Teman-teman diminta untuk mempersiapkan proyeknya dan lalu nanti dikonfirmasi dalam bentuk presentasi proyeknya. Dan biasanya juga kalau teman-teman mengalami kesulitan ketika ditanya sama asesor penguji, nanti teman-teman masih dikasih waktu untuk bisa mendapatkan solusinya. Dan waktu tersebut biasanya teman-teman bisa manfaatkan untuk konsultasi dengan para instrukturnya gitu. Jadi instrukturnya akan selalu mendampingi teman-teman sampai proses uji kompetensi ya. Jadi itu nggak usah khawatir. Mungkin itu. Oke, Pak Radit. Terima kasih. Terima kasih atas motivasinya. Jadi teman-teman silakan daftar, manfaatkan dengan baik untuk pilihan kampus itu karena KIKI belum diinput oleh Kominfo-nya bukan dari IKMI-nya tapi dari kementeriannya. Jadi pilih lainnya boleh. Di situ ada choice lainnya. Jadi silakan untuk mendaftar. Manfaatkan kesempatan ini yang sangat baik ini supaya teman-teman bisa nyicil sertifikat dan benefit-benefit yang lainnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, oke, maaf Pak, oke ini izin Pak bertanya untuk upload ijazah SLK transkripnya tulis akhir sekalian di siapa ya? Oke, baik. Mas Gilang, untuk sertifikat upload ijazah itu teman-teman bisa ijazah terakhir. Ijazah terakhir itu di SMA atau SMK. Tinggal di-upload saja. Lalu kemudian atau nilai transkrip atau boleh misalkan transkrip nilai barangkali sudah punya boleh. Dan sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian itu teman-teman diisi dari sertifikat yang punya. Misalkan pernah ngikutin di semester 1 itu kan ada sertifikat algoritma pemrograman. Nah, itu diupload aja kan minimal satu. Seperti itu. Untuk semester 1 kan ada algoritma pemrograman dari Python tuh kan. Sertifikat itu bisa dijadikan sebagai syarat upload aja. Lalu kemudian dari Mas Hagi, maaf Pak, apakah pas saat latihan JWD apakah boleh menggunakan software atau softwarenya nanti dijelasin oleh instruktur.
kesepakatan antar struktur dan pengajar, struktur dengan pengajar dengan mahasiswa ya. Jadi eh, kesepakatan bersama biasanya menggunakan software apa itu kan. Kalau Paradit biasanya menggunakan software apa Paradit yang digunakan untuk Eh, latihan? yang ditawarkan di modul itu ada dua ya. Kalau Hmm, nggak Sublime Text itu bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Ada dua iya. itu. Bisa menggunakan Sublime ataupun Visual Studio Code. Tapi bukan Google Site ya. Nah, itu. Bukan Google Site. Oke, itu ya. Lalu kemudian dari Mas Dede, Mas Power nih. Kalau untuk input sertifikat, untuk sertifikat JWD tahun lalu, tapi mitranya bukan, kemungkinan tetap masuk JWD saat ini. Oh, beda. Jadi usahakan dari IKMI dulu, karena IKMI kan sudah menyelenggarakan. Mungkin dari sebelum-sebelumnya kan memang mitranya adalah mungkin Kuningan, Kuning, biasanya Uniku gitu kan. Nah, sekarang IKMI sudah udah diizinkan untuk menyelenggarakan sendiri. Jadi bagi yang mitranya lain boleh ikut lagi karena takutnya adalah nanti tidak diakui di dalam persyaratan sidang. Jadi ikutin aja materinya paling Sarser 11-12 nggak jauh beda. Jadi Mas Dede silakan ikuti lagi. Silakan masuk ke JWD. Mas Lutfan Hadi, mohon izin Pak bertanya terkait jam pelatihan itu dari jam berapa tahunnya bentrok suatu dengan. Oke, untuk jam pelatihan itu biasanya itu sore hari atau setelah maghrib ya Pak Radit. Ya. Mungkin sore atau setelah. Insya Allah nggak bakal nabrak jam pelajaran di pagi hari. Karena biasanya kita akan atur waktu. Kalau misalkan ini kan mahasiswa IKMI semua ya, jadi itu enaknya. Jadi jangan sampai teman-teman apa namanya kuota yang banyak dilempar ke kampus lain itu sedih ini. Oke, mahasiswa kita banyak tapi eh, untuk LSP-nya nanti teman-teman kesulitan. Jadi udah di sini aja nih. Nah untuk jam pelajarannya itu atau jam pelatihannya itu kita menyesuaikan dengan mata kuliah kita. Jadi nggak nabrak nanti, insya Allah. Gitu kira-kira ya. Jadi itu saja mungkin beberapa kali pendaftaran tapi nggak lolos FSGS dari IKMI. Tetap semangat teman-teman semua karena memang Mas Rian dan teman-teman semua memang secara de facto atau secara seleksi itu memang diseleksi oleh Kominfo, dilakukan oleh Kominfo. Jadi kita nggak bisa milih, tetapi kita akan bisa support. Kalau misalkan kuota masih banyak, nanti kita akan support lagi untuk masuk. Jadi tetap semangat kalau misalkan belum masuk, masih ada kesempatan cepet-cepetan, silakan daftar. Oke ya. Mohon maaf Pak untuk giliran mau close banyak pertanyaan. Oke lah, saya coba jawab lagi. Pak untuk pendaftaran itu kan ada pertanyaan memiliki PC sendiri, jawabnya ya, jawab ya, iya gitu kan memiliki PC. PC kan nggak harus PC kan punya laptop teman-teman. Jadi jawab aja ya. Itu untuk Mbak Konita. Lalu kemudian Muhammad Ari itu instruksi Pak mau tanya, misalkan saya udah daftar JWD terus JNA terus sudah JWD, waduh, kalau udah daftar, saya rasa nggak sulit ya Pak Radit ya. Atau coba daftar dulu ke Eh, JWD juga, nanti kita akan bantu konfirmasi ke Kominfo panitia yang di sana, apakah nanti ya, ya. bisa pindah atau tidak itu kan. Nah, lalu kemudian Mbak Khairunisa ini, Pak kalau tidak ada transkrip nilai itu gimana? Tadi yang udah dijelaskan di awal, kalau tidak ada transkrip bisa pilih ijazah terakhir. Kalau nggak salah itu ada pertanyaan tadi tuh. SKL kan kata lulus. Ijazah terakhir aja, nggak apa-apa. Gitu kira-kira teman-teman semua. Jika ada hal yang lain, mohon maaf nggak bisa pertanyaan lagi. Silakan jawab di saya atau chat di grup. Insya Allah saya balas. Semangat teman-teman. Ketika ada kendala share supaya kita dari IKMI bisa follow up ke Kementerian Kominfo. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akan lanjut di kegiatan lain. Terima kasih Pak Radit.
Terima kasih Pak Kasih Martanto, Pak Odi Pak ya. Fadil, dan Kasih. Bapak Ibu Kaprodi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.